Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan, hari ini kembali saya laporan lagi dari Dusun Diwa. Dusun Diwa ini penduduknya 100% anak-anak Tuhan semuanya. Ini letaknya di lereng Gunung Merbabu. Jadi kalau kita di sini udaranya dingin, sejuk lah. Kadang-kadang kalau sore itu udah ketutup sama kabut. Saya sering melayani di sini. Senang sekali saya bisa ada di sini. Dan saya bertemu dengan salah satu anggota jemaat, tapi sebenarnya dulunya dia udah berdinas ke luar Jawa sehingga tidak di sini. Jadi saya beberapa tahun yang lalu, saya lupa nih, nanti beliau jelasin ya. Saya ada di sini dan ceritanya saya datang ke rumah ini. Saya kebetulan melayani di gereja, waktu itu mengisi firman Tuhan, ada khotbah di gereja dan saya diminta sama ibu-ibu di sini untuk khotbah di sini, mengisi ibadah ibu-ibu. Nah, setelah selesai ibadah, kami sedang duduk makan, jadi dihidangkan makanan. Tiba-tiba adiknya Pak Widodo ini datang ke gereja, izin sama Bapak Pendetanya mau bicara sama saya. Ternyata adiknya minta supaya saya datang ke rumahnya untuk mendoakan kakaknya, katanya. Jadi permintaan adiknya sama ibunya untuk mendoakan beliau ini. Nah, kita kenalan dulu sama beliau supaya kita tahu bagaimana perjalanan hidupnya beliau kemarin-kemarin, tersesatnya di mana, tersandungnya di mana. Tapi pastinya terakhir kemarin dia berjumpa dengan Tuhan dan perubahan hidup terjadi. Ayo kita kenalan ya. Shalom Mas Wid. Shalom. Iya, namamu siapa sih lengkapnya? Nama saya Widodo. Nama lengkapnya. Latar belakangmu sebagai seorang anggota polisi ya? Betul. Anggota polisi aktif nih, masih aktif ya? Masih aktif. Dulunya dari Polda mana nih? Saya dari Polda NTB. NTB yang Mataram ya? Ya, dari Nusa Tenggara Barat. Dari Mataram jadinya. Nah, bagaimana perjalanannya kemarin, cerita dong? Baik, nah jadi saya mungkin akan cerita sedikit pengalaman pribadi saya yang pernah saya alami. Jadi singkat cerita, waktu tanggal 27 Maret tahun 2021 kondisi saya lumpuh. Jadi kedua kaki saya ini lumpuh total. Waktu itu sakit apa kok tiba-tiba lumpuh, nggak bisa berjalan? Waktu itu dari dokter saya ini dinyatakan asam lambung. Justru malah asam lambung, nggak ada pengaruhnya sama kaki. Tapi kok kenyataannya lumpuh ya? Kenyataannya saya lumpuh. Kenyataannya saya lumpuh. Jadi waktu itu saya dirawat di rumah sakit. Kondisi lambung saya dinyatakan sudah membaik. Ternyata waktu saya disuruh pulang, kondisi saya kedua kaki saya malah lumpuh. Jadi seperti itu. Terus kemudian saya pulang cuti ke Jawa. Pulang ke Jawa jadi? Pulang ke Jawa ya. Jadi akhir bulan Maret, tanggal 27 Maret 2021 saya sampai di rumah sini. Terus selang mungkin sekitar seminggu, waktu Mami Linda waktu itu melayani di sini di gereja ya, waktu ada ibadah ibu-ibu, betul dah, Mami Linda setelah ibadah itu melayani saya dan mendoakan saya. Puji Tuhan, dari sana saya banyak dikasih tahu tentang Mami Linda, awalnya seperti apa. Ya mungkin adalah waktu itu sedikit gambaran tentang saya. Ternyata yang pernah saya kerjakan sewaktu saya di Sumbawa itu nggak benar. Dari waktu itu Mami Linda juga sempat ngasih tahu. Seiring perjalanan waktu, selang beberapa bulan kemudian, saya juga terus saran dari Mami Linda, ini sambilan berdoa juga harus ke dokter. Jadi waktu itu menurut saran Mami Linda kami ikuti, terus saya berobat ke Solo. Nah, setelah beberapa lama Mami Linda kembali lagi ke sini mendoakan saya lagi, dan kondisi saya makin membaik. Saya sudah, waktu itu saya belajar jalan, mulai bisa belajar jalan.
Yang awalnya kedua kaki ini sama sekali nggak bisa jalan, saya bisa berjalan lagi. Terus yang baru-baru kemarin ini pada akhir bulan Juli, Juli kemarin berarti ya? Juli kemarin ya, bulan Juli 2023, Mami Linda datang ke sini, ngasih tahukan ke saya, Mas, nanti ada pemuritan MMK di Semarang. Nah, beliau bilang seperti itu. Awalnya saya bilang sama Mami, saya berpikir iya apa enggak. Soalnya saya bilang sama Mami, Mi, saya ini punya asam lambung. Lagian, apakah kira-kira kuat kaki saya kalau harus sampai ke Semarang? Nah, awalnya Mami ngasih saran, Mas, yang penting dicoba dulu. Nah, dicoba dulu. Saya berpikir oke lah. Ya awalnya sebagai orang Jawa bilang geng legan-legani Mami. Nah, jujur nih, geng legan-legani Mami. Kalau Mami datang sini, geng legan-legani Mami. Tapi seiring perjalanan waktu, hari pertama saya ikut MMK kok seru. Hari kedua saya ikut kok seru. Nah, yang awalnya saya berpikir nanti saya di perjalanan pasti akan kumat asam lambung saya, itu selama saya mengikuti MMK tidak pernah itu sampai hari ini Bang. Sampai hari ini tidak pernah kumat. Tidak pernah kumat. Padahal kalau saya sudah asam lambung saya kumat itu yang sudah saya rasakan itu biasanya saya sampai opnam, paling enggak 2 hari 3 hari pasti opnam. Tapi puji Tuhan saya ikut MMK kok malah nggak pernah saya rasakan asam lambungnya, nggak pernah saya rasakan. Nah, selain itu waktu Mami ngajak saya untuk MMK, waktu itu sempat saya bilang, Mi, MMK ini kan nanti dari bulan Agustus sampai bulan November. Ya, kan bulan November, akhir November. Saya bilang sama Mami, Mi, saya ini kan anggota Polri aktif, sementara cuti saya itu habisnya nanti bulan November pertengahan. Dari awal yang penting diikuti dulu Mas. Nah, Mami bilang yang penting diikuti dulu Mas. Ya, seperti saya bilang tadi, saya ngelekan-ngelekan Mami, ya sudah saya ikuti. Ternyata rencana Tuhan itu beda buat saya. Pada akhir bulan September, sewaktu saya masih mengikuti MMK ini, akhir bulan September, lupa saya tanggalnya, sewaktu saya pulang pemuritan dari Semarang, saya ditelepon teman dari Jakarta yang menanyakan, Dok, kamu jadi enggak mutasi? Jadi, saya bilang jadi. Kalau gitu sip. Loh kok sip? Ya pokoknya nanti bulan depan kamu pindah. Saya nggak yakin masa bulan depan bisa pindah, bulan Oktober dibilang bisa pindah. Ternyata betul, bulan Oktober saya mutasi saya turun dan saya penempatan di Polda Jawa Tengah, pulang ke kampung asal saya. Puji Tuhan, ternyata yang saya takutkan dan yang saya menjadi kayak angan-angan saya, awalnya saya ke Semarang ikut MMK pasti asam lambung saya kumat, saya nanti MMK nggak bisa sampai selesai. Ternyata itu semua Tuhan sudah atur buat saya. Ternyata asam lambung saya tidak pernah kumat. Hal yang saya takutkan, jujur, saya balik lagi bertugas ke NTB itu saya seakan-akan takut, saya harus jauh lagi sama keluarga yang mungkin selama saya cuti saya udah dekat sama keluarga. Sekarang saya mau balik lagi ke sana. Ternyata Tuhan itu punya rencana yang beda. Ternyata Tuhan menjawab semua doa-doa kami. Dan saya bisa, apa yang tidak pernah kau pikirkan, apa yang tidak pernah kau rencanakan, itu yang Tuhan sediakan. Betul, itu saya alami dan itu saya rasakan, saya alami secara langsung, bukan dari ngomongan orang ataupun dari cerita, tapi itu memang saya alami langsung. Dan saya bersyukur sekali saya dipulihkan oleh Tuhan melalui Mami Linda. Saya diajarkan banyak hal. Yang jelas selama saya mengikuti MMK, ternyata saya banyak sekali perubahan. Jujur, saya banyak sekali perubahan. Amin.
baik perubahan dari pribadi saya dipulihkan dengan kesehatan saya, hal yang tidak pernah terduga Terjadi. yang tentang mutasi yang tidak pernah saya pikirkan sebelumnya ternyata terjadi. Itulah kuasa Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa kuasa Tuhan itu masih ada buat saya. Amin, amin. Percaya. Nah itu apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah kita bayangkan, apa yang tidak pernah kita lihat, itu yang Tuhan sediakan buat kita bagi orang yang percaya. Dan ini betul-betul mujizat, karena Bapak Ibu tahu waktu saya pertama kali ketemu dia itu sudah lumpuh, tergeletak aja gitu, sudah nggak bisa apa-apa. Saya melihat dia, hati saya tersentuh. Usianya kan tidak jauh juga dengan anak-anak saya gitu, jadi saya lihatnya aduh kasihan, seumur-umur anak saya gitu, masih sangat muda gitu ya. Kasihan kalau dia sampai lumpuh, karena dia adalah kebanggaan ibunya. Karena di kampung ini nggak ada yang jadi polisi, cuma satu dia yang jadi polisi gitu. Dan ibunya sangat mengasihi dia. Ibunya juga sudah sepuh ya, udah tua. Jadi memang kerinduan ibunya supaya anaknya bisa dinas yang deket, bisa bersama-sama ibunya di sini. Dan itu tidak pernah maksudnya ada surprise seperti begitu, yang mereka nggak nyangka bahwa nanti Tuhan akan memberikan satu kejutan buat mereka keluarga ini. Di samping nomor satunya tentu kesembuhan ya, dia dipulihkan Tuhan. Waktu saya datang pertama, saya lihat begitu, saya langsung bilang, kamu ampuni orang yang membuat ini, kamu harus mengampuni, karena memang kamu salah, kamu nakal gitu. Terus dia bilang, iya mami, sekarang kamu ikuti doa saya. Saya berdoa untuk dia, dan puji Tuhan beberapa kali kami datang mulai ada perkembangan, dia mulai bisa duduk gitu ya, sampai kemudian belajar berjalan. Saya tepuk dalam nama Yesus, kamu jalan dia. Terus waktu saya ajak dia ikut MMK, memang dia sudah taruh alasannya dia di depan, bahwa satu, aduh mami, saya ini punya asam lambung. Jadi menurut ibu sama istrinya, kalau asam lambungnya kumat itu biasanya sampai opname gitu, karena memang tinggi asam lambungnya. Badannya juga tidak sesegar ini, orangnya tinggi, hitam, tapi layu. Jadi kita yang bisa melihat itu kelihatan layu seperti sayur kangkung di jam 12 siang yang panas terik gitu loh. Layu gitu ya, tidak berseri. Waktu pertama kali saya lihat, dan ada rasa belas kasihan saya terhadap anak ini, saya terus mau mendoakan dia. Terus saya bawa dalam doa di rumah juga, kalau malam saya sering doakan dia gitu. Dan perkembangannya luar biasa gitu, dia bisa disembuhkan. Satu, disembuhkan dari sakit penyakit. Kedua, disembuhkan, dipulihkan keluarganya, dipulihkan kembali hubungan dalam keluarganya, dengan istri dan anak-anak, dengan Simbo sama adiknya dipulihkan, dengan warga di sini dipulihkan. Dia bisa kumpul lagi dengan keluarga dan lingkungan di sini, karena di kampung ini boleh dikata tetangga-tetangganya itu masih saudara dia semua gitu. Biasanya satu kampung kan begitu, kalau di Jawa sini masih bersaudara semua. Kemudian yang surprise dari Tuhan, dia dapat mutasi ke Jawa. Ya, kita berdoa juga supaya dia bisa dapat di Polres Salatiga, dan juga bisa dapat penugasannya di polsek yang terdekat sini ya. Terdekat mana, polsek apa ya? Kalau di sini mungkin kalau Salatiga kan cuma 4 polsek nih. Jadi kalau paling dekat mungkin bisa ambil Sidomukti atau Argomulyo. Atau Argomulyo yang dekat sini ya. Kalau polsek Tingkir agak jauh ya. Ya, agak jauh ya. Jauh tapi masih terjangkau. Masih terjangkau ya. Ya, mudah-mudahan salah satu dari anak Tuhan yang bisa menolong Mas Widodo supaya bisa mendapat mutasinya, jangan jauh-jauh, biar dekat supaya bisa melayani juga, membantu saya melayani juga kalau pulang kantor. Karena kalau dia jauh, dia jelas kalau pulang capek nggak bisa bantu pelayanan dong, gitu ya. Jadi
kita lihat bagaimana perkembangan anak-anak Tuhan itu. Kalau kita jauh dari Tuhan, pasti kita susah. Enak nggak jauh dari Tuhan? Sakit begitu, enak nggak? Sangat tidak enak. Jadi itu sudah saya rasakan nih. Nggak enak kan? Kapok. Kalau bisa tuh kapok-kapok beneran ya, Mas. Jadi ganduli Gusti, bener-bener gandul Gusti. Gandul Gusti jangan dilepas. Pegang Tuhan. Karena hanya Dia satu-satunya pribadi yang tidak pernah mengecewakan kita. Dia Allah Bapa yang baik, Allah Bapa yang setia, Allah Bapa yang selalu menyertai kita. Dia Allah Bapa yang luar biasa. Dan ini salah satu buktinya. Wow, luar biasa sekali ini. Saya penuh sukacita karena pelayanan saya tidak sia-sia. Dan jadi pelayanan saya selain juga renovasi gereja atau membangun gereja, sekolah minggu maupun pastori, saya juga ada pelayanan penginjilan. Nah, salah satu muridnya adalah beliau ini. Salah satu pelayanan saya yaitu pemuritan, penginjilan, dan juga diakonia. Jadi kalau Bapak Ibu mau mendukung saya dalam pelayanan saya renovasi gereja di Dusun Diwa ini, Bapak Ibu bisa transfer di nomor rekening yang pertama. Dan kalau Bapak Ibu mau membantu saya untuk pelayanan penginjilan di rekening yang kedua. Dan kalau Bapak penginjilan dan diakonia bisa di nomor rekening yang kedua. Karena kenapa saya pisahkan? Supaya tidak bercampur, supaya pelayanan penginjilan bisa tetap jalan, renovasi juga bisa tetap jalan, gitu ya Bapak Ibu Saudara. Terima kasih banyak. Tapi nanti kita lihat kesaksiannya dia yang berikut ini di waktu retreat kelas pemuritan. Jadi bagaimana dia memberi kesaksian kemarin itu di Bandungan di rumah retreat Elika. Dia ada memberi kesaksian. Jadi kita dengar kesaksiannya juga ya, supaya menjadi berkat buat kita semua. Terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan dibantu share videonya agar menjadi berkat bagi banyak orang. Jangan lupa juga kalau Bapak Ibu mau memberkati pelayanan kami, nomor rekeningnya di bawah sini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jadi 2 tahun yang lalu saya mengalami lumpuh. Jadi saya lumpuh total itu selama 3 bulan lebih. Saya nggak bisa jalan sama sekali. Saya kemana-mana pakai kursi roda. Padahal notabene-nya anggota Polri itu kita mungkin kalau kesehatan di atas rata-rata orang normal. Karena kenapa? Kita bisa masuk dan lulus itu melalui seleksi yang begitu ketat. Kok bisa sampai saya lumpuh? Nah, di sana saya berbenah. Masih posisi di NTB, saya lumpuh. Apa yang saya kerjakan sebelum mau lumpuh ini? Saya datang ke pemangku ataupun pendeta Hindu. Di sana saya dimandikan, dikasih minum air, ataupun didoakan secara Hindu. Ada juga mungkin dari semacam kiai juga mendoakan saya. Terus sebelumnya habis itu saya ke konseling ke pendeta saya yang di NTB sana. Apa dibilang? Mas, harusnya pelepasan. Bagaimana caranya, Pak? Nah, waktu itu belum sampai saatnya, saya baru beberapa kali semacam konseling, itu saya langsung nggak bisa jalan. Dari sana saya konsultasi sama adik saya yang masih di sini. Di kondisiku kayak gini, aku serasa melaku. Apa dia bilang? Adik saya, kamu pulang dulu. Sampai saya pulang dari Bu Nelinda yang pertama kali datang ke saya, melihatin saya, doakan saya, dan menguatkan saya. Dari sana saya didoakan sambilan saya berobat pelan-pelan seiring perjalanan waktu, kuasa Tuhan ataupun kebaikan Tuhan, saya dimerdekakan. Saya bisa jalan kembali. Yang awalnya
Saya 3 bulan sama sekali nggak bisa jalan. Jangankan jalan, saya bangun pun nggak bisa. Mungkin kalau di antara satu angkatan ini, saya yang paling ekstrim, betul-betul dimerdekakan sama Tuhan. Itu terbukti di saya. Saya 3 bulan mengalami lumpuh total. Pagi hari ini akhirnya bisa melepaskan semua jimat-jimat dan kebanggaan tadi. Saya melepaskan. Apa yang dialami Pak Dodo tadi ketika akhirnya memutuskan untuk bisa melepaskan semua jimat-jimat yang Pak Dodo pernah bawa? Saya lebih lega. Saya bisa melepaskannya kenapa? Saya karena sudah menerima ataupun saya sudah membuktikan ternyata Tuhan itu mengasihi saya. Tuhan itu memerdekakan saya. Yang awalnya saya lumpuh, dimerdekakan jadi bisa jalan kembali. Amin. Jadi saya istilahnya, saya ini sudah dibuktikan. Mungkin di antara teman-teman seangkatan ini saya lebih ekstrim. Saya dibuktikan dulu dan saya bersaksi. Bukan bersaksi dulu, baru membuktikan. Sebenarnya apa yang gaya hidup seperti apa yang Pak Dodo akhirnya jalani itu bisa dibagikan kepada teman-teman di sini? Sementara ini saya ya seperti rasanya Bu Meli dia sering-sering berdoa seperti itu aja. Darah Kristus yang menaungi dan melindungi Pak Dodo perjalanan depannya, tidak perlu takut lagi dengan apapun sekalipun harus bertugas di luar pulau ya Pak ya. Baik. Pak Dodo terima kasih banyak untuk berkati. Silakan untuk kembali.